Baik, terima kasih kepada Mbak Ogitania Putri. Izin saya ambil alih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cynthia Priya Faiza. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu selama kegiatan webinar berlangsung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar nasional Sifri Angkasa Media Literasi. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan Siti Angkasa Media Literasi beserta jajarannya, yang saya hormati kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Fal Arofah Widiani SHM yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar di pagi hari ini, beserta yang saya hormati kepada rekan-rekan yang aktif untuk mengikuti kegiatan webinar nasional di CV Angkasa Media Literasi. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar sebelum berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan lancar dengan baik tanpa adanya gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab melalui room chat. Yang ketiga, untuk sertifikat, video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi, bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, dimohon untuk bergabung terlebih dahulu dan panitia kami akan mengirimkan melalui room chat. Dan yang terakhir, kami akan memberikan kesempatan 1 sampai 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang bertanya akan mendapatkan royalti pulsa gratis beserta voucher 10% setiap pembelian paket penerbit di CV Angkasa Media Literasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari narasumber yang luar biasa di pagi hari ini. Beliau bernama Ibu Dr. Fal Arofah Widiani SHMHum, merupakan seorang akademisi, konsultan hukum, dan arbiter syariah yang pastinya bersertifikat nasional. Beliau adalah dosen bersertifikasi nasional dengan jabatan Lektor Kepala serta anggota Dewan Kehormatan Daerah DKI Perhimpunan Advokat Indonesia. Selain aktif mengajar, beliau juga berpengalaman sebagai konsultan hak kekayaan intelektual, hukum keluarga, hukum waris Islam. Ibu Arofah juga meraih gelar doktor dalam bidang hukum dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan gelar magister dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan dedikasi yang tinggi terhadap dunia hukum dan pendidikan, beliau juga senantiasa berperan dalam pengembangan ilmu serta penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Arofa yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi pemateri di Siti Angkasa Media. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mohon izin Bapak Ibu dari tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya untuk menyapa Ibu Arofa. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak, Bagaimana keadaannya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materi kepada hadirin ya Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kepada tim. Ini luar biasa ini. Timnya semua perempuan ya, Mbak, Sekali yang Ibu. telah menggawangi dan memimpin acara pada hari ini. Dan insya Allah apa yang akan kita bahas ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini saya di kelas Mbak, jadi yang nonton banyak ini yang di kelas nobar ya. Jadi mahasiswa saya tadi kalau kalau di partisipan kan nggak banyaknya hanya tiga-tiga, tapi di kelas saya ini lebih dari 20 ini nobar. Itu dapat voucher juga nggak tuh Mbak? Karena tadi kan ada mau dikasih voucher ya, Dapat. spesial voucher. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran di acara webinar pada hari ini. Memang mengenai nikah siri ini nggak akan pernah ada habisnya untuk dibicarakan ya. Apalagi masyarakat kita ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu atau apapun kondisinya pasti sebenarnya banyak yang tahu. Jadi kalau bicara mengenai nikah siri, siri itu artinya rahasia. Jadi nikahnya dirahasiakan. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini kita melihat ada berbagai persoalan di masyarakat. Kalau bicara nikah itu kan sebenarnya harus memenuhi sah dan resmi. Jadi dua. Ketentuan nikah yang sah itu manakala didasarkan pada agama. Sehingga pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Next slide ya Mbak. Kemudian disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan ini ada di dalam pasal 1 disebutkan ikatan lahir batin. Jadi kalau dia disebutkan sebagai ikatan lahir batin berarti ada sesuatu yang sengaja dilakukan itu yang disebut dengan perbuatan hukum ya. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar utama dari sebuah perkawinan ada nilai religiusitas. Next slide. Kemudian disebutkan juga bahwa pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Para founding father kita pada waktu membuat rumusan dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 ini sungguh pola pikirnya pola pikir futuristik. Kenapa kita katakan sebagai pola pikir futuristik? Karena Indonesia dengan berbagai ragam agama dan adat itu diunifikasi, dijadikan satu pola pikir untuk sebuah perkawinan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini merupakan unifikasi hukum nasional. Jadi dia artinya berlaku untuk semua warga negara dengan semua ragam agama. Baru kemudian dilegalisir, maka disebut dengan legislasi hukum nasional. Jadi ada tahapan-tahapan di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini merupakan unifikasi hukum nasional, juga termasuk di dalamnya di legislasi. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 yang saya katakan sangat futuristik karena ada kata masing-masing agama. Artinya kata masing-masing ini menunjukkan adanya diferensiasi. Yang dimaksud diferensiasi itu artinya perbedaan. Atau kita katakan bahwa untuk orang Islam dalam sebuah perkawinan berlaku hukum Islam. Untuk orang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu berlaku agamanya. Jadi kesahan sebuah perkawinan didasarkan pada agama. Baru kemudian di dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat. Jadi dua ketentuan di dalam pasal 2 ini ada namanya pengesahan perkawinan, ada yang namanya pencatatan perkawinan. Nah, disinilah yang kemudian masyarakat hanya menjalankan satu poin saja, yaitu pasal 2 ayat 1, tidak berikut pasal 2 ayat 2. Padahal pasal 2 ini adalah satu kesatuan antara pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Next slide. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian yang terkait dengan pencatatan, next slide ya Mbak. Sahnya perkawinan didasarkan pada agama. Jadi tidak boleh memahami pasal 2 ayat 1 ini bersendiri. Dia harus bersinergi dengan yang ada di dalam ketentuan ayat 2-nya. Karena sahnya perkawinan dan resmi secara negara merupakan kelengkapan dari otentitas sebuah perkawinan. Jadi perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum di mana otentitas dari perbuatan hukum harus ada buktinya. Next slide.
Kemudian disebutkan di dalam, atau saya aja yang dimaksud dengan akta otentik menurut pasal 165 HIR, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian yang mendapatkan hak darinya. Nah, inti dari otentitas adalah bahwa surat itu dibuat di hadapan atau oleh. Jadi ada dua, dibuat oleh atau di hadapan, ya. Baru dikatakan sebagai bukti otentik. Next slide. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi itu? Berarti kalau seorang menikah tidak memenuhi pasal 2 ayat 1 atau pasal 2 ayat 2, maka dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan dia sangat rentan terhadap eksploitasi serta tidak dapat dijadikan dasar hukum dan bertentangan dengan asas perlindungan perempuan dan anak. Jadi, dalam sebuah perkawinan sebagai unit yang terkecil, jadi keluarga adalah unit yang terkecil dari sebuah masyarakat. Maka kedua ketentuan dari adanya para pihak di dalamnya harus punya ketentuan yang kuat. Nah, kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46, maksudnya pastinya supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Hal ini wajib dilakukan karena untuk adanya jaminan kepastian dalam berbagai peristiwa hukum yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak konstitusi. Nah, ini hak konstitusi. Berarti kalau tidak tercatat, maka terlanggarlah hak konstitusional dari yang bersangkutan. Next slide. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya kepastian hukum bahkan menjadi unsur utama dari negara hukum atau Rechtsstaat. Ya. Jadi tadi ketentuan adanya pencatatan perkawinan merupakan wujud dari kepastian hukum yang adil. Yang adil dalam hal ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang ada di dalamnya. Jadi ada suami, ada istri, ada anak, dan keluarga yang lainnya. Jadi tadi kenapa dikatakan kalau nikahnya tidak dicatat, maka dilanggarlah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai pengukuhan hak asasi manusia. Next slide. Nah, di sini disebutkan bahwa keberadaan akta nikah atau buku nikah sebagai formalitas kausa tidak diperuntukkan untuk syarat sahnya perkawinan. Karena tadi di dalam pasal 2 ayat 1 sudah dinyatakan sahnya perkawinan adalah didasarkan pada agama. Sehingga begitu ada buku nikah, maka dia disebut sebagai formalitas kausa tidak diperuntukkan untuk syarat sahnya pernikahan bagi umat Islam karena sahnya suatu perkawinan dikaitkan dengan terpenuhinya tata cara hukum nikah. Jadi di sini ada syarat dan rukun perkawinan. Kalau dalam Islam kan ada dua itu, syarat dan rukun. Terpenuhinya dua itu atau tidak ada pelanggaran terhadap dua syarat dan rukun nikah, maka dikatakan perkawinannya sah. Nah, dalam pencatatan inilah dikatakan bahwa buku nikah itu sebagai formalitas kausa, bukan menjadi dasar sahnya perkawinan. Jadi dikatakan akta nikah atau buku nikah sebagai formalitas kausa menjadi salah satu atau satu-satunya alat bukti terjadinya pernikahan. Next slide. Tidak adanya akta nikah dapat menyebabkan suatu pernikahan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya dapat ditergantikan oleh isbat nikah. Nah, isbat nikah nih. Jadi isbat nikah itu adalah pengajuannya harus ke pengadilan. Jadi seseorang yang tidak menikah secara secara resmi dia hanya sah saja. Maka untuk menjadikan dia resmi, maka dilakukan sebuah upaya yaitu isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, kalau kita lihat betapa dari sisi biaya itu akan lebih besar seseorang yang mengajukan isbat nikah dibandingkan kalau dia melakukan pernikahan yang sah dan tercatat di awal, ya. Jadi di sini tidak adanya
akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama setempat. Next slide. Kemudian disebutkan bahwa nikah sah tapi tidak resmi. Nah, ini unik ya. Jadi tadi kategori sebuah perkawinan itu harus memenuhi dua unsur sah dan resmi. Ada yang dilakukan dia nikahnya sah tapi tidak resmi. Ada yang nikahnya tidak sah tapi resmi. Ada yang nikahnya tidak sah dan tidak resmi. Jadi saya ulang, ada sebuah perkawinan yang dia sah tapi tidak resmi, yang kita katakan ini nikah siri. Atau ada perkawinan yang dia tidak sah tapi resmi. Contoh adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama itu tidak sah tapi resmi, bisa dicatatkan. Kenapa? Karena dia melakukan penundukan hukum atau penyelundupan hukum. Nah, dalam hal nikah sah tapi tidak resmi, nikah yang memenuhi syarat dan rukun nikah saja dan tidak dicatat. Dalam kondisi ini, para pihak mempunyai hubungan hukum, perwalian, dan pewarisan. Tetap ada itu. Pernikahan tidak mempunyai bukti otentik manakala cerai hidup atau cerai mati. Sehingga harus diisbatkan lebih dulu nikahnya. Kemudian akte kelahiran anak hanya tertulis nama ibunya secara administratif. Dan isbat nikah tidak bisa berlaku mundur. Artinya gini, saya pernah menghadiri isbat nikah massal di kota Kinabalu, ya di KK. Itu ada sekitar 200 pasangan orang yang melakukan isbat nikah. Atau belum lama ini saya menjadi ketua panitia isbat nikah di daerah Cengkareng, Paku Haji. Itu sampai sudah ada yang bercucu, beranak bercucu, belum punya pencatatan perkawinan. Jadi unik memang, sudah anak cucu baru mereka mengisbat nikahkan. Nah, ini adalah sebuah upaya agar mempunyai bukti kuat adanya sebuah perkawinan. Nah, tetapi persoalannya muncul bahwa isbat nikah ini tidak bisa berlaku mundur. Misalkan dia lakukan isbat nikah di bulan Oktober ini ya, tanggal 22 misalkan. Keluarlah penetapan isbat nikah. Sementara anak yang lahir dari perkawinan siri itu sudah punya sudah punya akte kelahiran, maka tidak bisa diubah, hanya ada penambahan catatan bahwa bapak ibunya telah melakukan isbat nikah. Jadi tadi tidak bisa berlaku mundur karena apa yang sudah terjadi itu sudah memiliki otentitas sebagai sebuah alat bukti. Next slide. Nah, pelarangan nikah siri secara administratif. Karena dia tidak memiliki kekuatan hukum, istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum atas hak waris, nafkah, dan identitas hukum. Jadi kalau seorang nikah siri, qadarullah suaminya atau istrinya atau salah satunya wafat, maka untuk membuktikan bahwa itu adalah suami atau istrinya, ini sulit dilakukan. Maka tadi harus melalui sebuah prosedur isbat nikah. Atau kemudian nikah siri ini akan rentan terhadap eksploitasi. Praktek ini sering disalahgunakan untuk poligami. Nah, ini sebenarnya poligini yang harusnya istilah yang digunakan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, sebenarnya istilahnya poligini. Sementara perempuan yang punya pasangan atau suami lebih dari satu, kita sebut dengan poliandri. Nah, tadi nikah siri ini namanya siri. Dia diam-diam. Ada kecenderungan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jadi, nikah siri ini adalah untuk menghindari tanggung jawab hukum, ya. Atau kemudian nikah siri secara administratif tidak bisa dijadikan dasar hukum, tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan dan bertentangan dengan asas perlindungan perempuan dan anak dalam hukum nasional. Jadi misalkan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, begitu mau mengajukan akte kelahiran, maka harus melampirkan buku nikah ibu bapaknya. Kalau itu tidak ada, maka akan tertera nama ibunya saja di akte kelahirannya. Tidak ada nama bapaknya. Nah, ini yang kemudian kita katakan melanggar hak identitas bagi anak yang bersangkutan. Next slide. Nah, nikah siri juga melanggar
hak konstitusi yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian melanggar identitas suami dan istri. Karena kalau di KTP itu kan ada tertulis sudah nikah atau menikah. Istri juga begitu menikah. Nanti di kartu keluarga juga tertulis dia statusnya apa, entah suami entah istri. Kemudian hak identitas dan status hukum anak. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang hanya sah saja, tidak resmi, maka ada sebuah eh, apa ya penyamaan bahwa dia sebagai anak luar kawin karena tidak bisa dibuktikan itu. Kemudian ada pelanggaran terhadap perlindungan hukum dan perlindungan keluarga. Nah, kalau perlindungan hukum ini secara umum ya. Next slide. Baru kemudian ada tadi, saya katakan ada nikahnya tidak sah tapi resmi. Nikahnya sah tapi tidak resmi. Tapi yang ini tidak nikahnya tidak sah tapi resmi. Ya. Ini biasanya dilakukan karena nikah beda agama. Kalau kita katakan sebuah perkawinan beda agama, maka pencatatannya dua. Misalkan ada seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, taruh dengan Kristen, maka lembaga pencatatannya berbeda. Kalau orang Islam di KUA, orang Kristen di kantor catatan sipil. Manakala mereka menikah, di KUA tidak diterima, di kantor catatan sipil tidak diterima. Akhirnya dicatatlah di catatan si boy nanti begitu. Ya. Gak bisa itu. Kemudian apa yang mereka lakukan karena tidak bisa dicatat di catatan sipil dan tidak bisa dicatat di KUA, karena beda agama tadi, maka mereka melakukan penundukan hukum. Jadi ada beberapa yang kita bisa lihat di YouTube gitu ya. Ada seorang yang berhijab, tapi dia nikahnya di gereja karena memang mempelai laki-lakinya beragama lain. Dia tidak menanggalkan agamanya secara administrasi, tapi secara Islam berarti dia sudah murtad itu, ya. Dan dia mau dinikahkan di gereja, kemudian nanti pihak gereja mengeluarkan sertifikat nikah, maka sertifikat nikah itu tinggal dicatat di kantor catatan sipil. Karena memang prinsipnya kantor catatan sipil namanya aja catatan, hanya mencatat dari pengesahan perkawinan yang terjadi. Jadi tadi pasangan beda agama dia melakukan penundukan hukum atau melakukan penyelundupan hukum. Dia pergi ke luar negeri, ya, pergi ke luar negeri. Misalkan banyak orang menikah, orang Indonesia yang nikah beda agama, dia ke Australia misalkan. Nanti di Australia itu di sana mendapat sertifikat nikah. Sampai di Indonesia tinggal dicatat di kantor catatan sipil. Karena kita punya asas lex loci contractus. Lex itu artinya hukum, loci itu lokus tempat, kontraktus adalah perjanjian. Jadi sebuah perjanjian yang dilakukan di suatu tempat menjadi mengikat bagi para pihak. Nah, nggak ada salah karena memang administrasinya begitu. Jadi tadi orang yang menikah beda agama yang tidak bisa dicatat di kantor catatan sipil atau di KUA, maka mereka melakukan penundukan hukum dan penyelundupan hukum. Atau mereka melakukan perkawinan dengan dua agama yang ada. Tetapi pastinya tidak bisa mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil karena lembaga atau LSM yang mengawinkan itu tidak punya kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Nah, di sini para pihak secara syar'i tidak mempunyai hubungan hukum sehingga tidak saling mewaris. Jadi secara administrasi resmi, tetapi secara syar'i tidak sah. Next slide. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nikah tidak sah dan tidak resmi. Ya, ini unik nih. Jadi saya pernah didatangi seseorang, dia mau nikah online. Dia bilang sekalian aja ntar anaknya di-download gitu kan. Jadi nikahnya online. Saya tanya gimana ceritanya. Jadi pihak mempelai laki-lakinya ada di Malaysia. Pihak perempuannya ada di Indonesia. Gimana cara nikahnya? Lewat video call. Lewat video call.
Padahal sebenarnya mempelai laki-laki itu bisa diwakilkan, tetapi yang terjadi tidak. Jadi pada saat video call, yang pihak laki-laki nonton, kemudian dia menunjuk salah satu dari laki-laki yang hadir di situ untuk jadi wakilnya, untuk jadi kuasanya menjadi mempelai laki-laki. Nah, ini perkawinan ini tidak sah dan tidak resmi. Akibatnya tidak mendapatkan hak dari pasangannya. Kemudian manakala cerai hidup, maka tidak ada hak atas perolehannya. Tidak saling mewaris dan anak yang lahir hanya punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Ya, kasihan itu. Next slide. Masih ada lagi, Mbak? Isbat nikah. Nah, isbat nikah ini tadi saya katakan sebagai upaya yang dilakukan bagi para pihak yang tidak punya buku nikah. Isbat ini disebutkan penyungguhan atau penetapan penentu dan apabila dikaitkan dengan nikah, maka kata isbat nikah berarti penetapan tentang kebenaran keabsahan nikah. Hal ini bisa terjadi karena nikah kemungkinan telah dilakukan beberapa waktu, minggu atau bulan dan bahkan tahun yang lalu. Next slide. Nah, isbat nikah ini telah diatur di dalam pasal 7 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 menyatakan bahwa isbat nikah boleh dalam rangka penyelesaian perceraian atau hilangnya akta nikah atau adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan atau kemudian perkawinan terjadi sebelum berlakunya undang-undang atau perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Nah, ini yang ini menarik karena pernah ada orang yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa dia telah melakukan poligami tetapi tidak sesuai prosedur, ya artinya dia tidak melalui izin dari istri pertama, kemudian juga tidak ditetapkan oleh pengadilan. Jadi tiba-tiba dari perkawinan poligaminya ini dia ingin diisbat nikahkan. Nah, tidak diterima oleh hakim NO, Nit on Van Club. Kenapa? Karena perkawinan keduanya ada halangan. Dia tidak melalui sebuah prosedur yang seperti ditentukan oleh undang-undang. Next slide. Nah, kesimpulan di sini bahwa pencatatan perkawinan menjadi satu keharusan yang dilakukan karena membawa kemaslahatan. Di dalam Islam itu kemudaratan harus ditolak, ya. Kita juga ingat ada surat An-Nisa 59 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduillah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 merupakan produk umaro. Jadi sebagai orang Islam kita harus tunduk ikut. Nah, ulama usul fikih mengklaim bahwa apabila ada aturan hukum yang dibuat manusia nyata maslahatnya dan tidak bertentangan dengan nas, ia dapat disebut bagian dari hukum itu sendiri. Ya, next slide. Nah, ini yang bisa saya sampaikan karena saya lihat ini udah banyak yang tanya ini. Jadi tadi intinya adalah bahwa dalam sebuah perkawinan itu memang harus dicatat. Nanti ada beberapa peraturan ya yang kita lihat di sini. Tadi udah saya sampaikan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, mulai pasal 2, pasal 5, dan pasal 6. Kemudian ada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2009 tentang pencatatan perkawinan. Kemudian Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, kemudian Fatwa MUI yang mengharuskan nikah itu dicatat, dan hal-hal lain yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perkawinan di luar perkawinan yang tidak dicatat itu melanggar hak konstitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Kita akan melakukan diskusi agar lebih luas dan dalam lagi apa yang kami sampaikan. Terima kasih Mbak Cindy. Baik, terima kasih Ibu.
Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dokter Fal Aropa Widiani SHM HUM atas materi yang luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan dan dibagikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Ibu. Karena Ya, yang pertama raise hand Ibu Hasmia Wahyunisa, kepada Ibu Hasmia dipersilakan dengan segala hormat. Untuk Ibu Hasmia, masih di mute, Mbak. oh, Silakan Ibu Asmia. ibunya lagi belum siap Baik, ya, Ibu. halo, halo, Atau yang Oke. di kolom chat dulu, Mbak. halo. Oh, halo Ibu, baik Ibu bisa sampaikan pertanyaannya Ibu. Baik, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah fakta yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama, ini sebenarnya eh, ada istilahnya kalau di Sidrap itu ya, ada istilahnya masyarakat Tolotang. Nah, ini praktik praktik perkawinan antara Ya, penganut silakan. Tolotang ini. Baik, Ibu. Tolotang ini Baik, adalah dimulai dari Assalamualaikum. KTP-nya itu adalah beragama Hindu. Nah, biasanya terjadi perkawinan antara Tolotang dan umat Islam. Ini memperlihatkan dinamika yang menarik ya. Bagaimana sebelum pernikahan itu terjadi, salah satu yang paling mayoritas itu terjadi, salah satu pihak itu tunduk pada hukum salah satu pihak pasangannya, dan mayoritas itu tunduk pada ajaran Islam. Nah, jadi setelah pernikahan terjadi dengan cara keagamaan Islam, setelah setelah terjadi pernikahan itu biasanya yang tadinya masuk ke agama Islam itu setelah pernikahan kembali mengikut pada ritual-ritual keagamaannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana uh, bentuk perkawinan antara penganut Tolotang ini dengan umat Islam di kabupaten saya ini, di mana yang salah satu pihak sementara waktu saja tunduk pada hukum Islam saat akad nikah saja ya, namun setelah pernikahan itu kembali menjalankan ritual keagamaan. Nah, selanjutnya yang kedua ini terkait dengan poligami. Nah, di sini ada marak sekali terjadi pernikahan poligami. Nah, ini poligaminya itu tidak sesuai dengan prosedur. Artinya tidak memiliki izin dari uh, istri pertamanya. Nah, sedangkan ada pernikahan itu sudah didaftarkan di pengadilan agama yang seperti yang Ibu sebutkan tadi, sudah didaftarkan di pengadilan agama tapi NO. Nah, pertanyaan saya, bagaimana uh, bagaimana nikah siri ini, bagaimana perkawinan ini dan akibat hukumnya menurut pandangan hukum positif. Nah, sedangkan dalam pernikahan ini ada anak yang uh, ada dua anak yang ada dua anak yang lahir dari pernikahan itu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hasmia atas pertanyaannya. Baik Ibu, apa bisa langsung dijawab saja Ibu? Baik, terima kasih Ibu Hasmia ya. Hasmia, dijauh ini dari Sidrap. Ini ada hal menarik ini. Jadi nikah dengan agama lain, bukan nikah pada waktu nikah dia tunduk pada Islam, tapi setelah perkawinan terjadi kembali ke agama semula.
Nah, dalam hal ini pernikahannya sah di awal. Ya, sah di awal. Karena dia melakukan secara Islam, kemudian keluar buku nikah dari KUA, tetapi dia kembali ke agama semula. Maka ada yang disebut dengan pengingkaran hukum. Dia tidak lagi secara Islam, amaliyahnya. Jadi di dalam pasal 172 kompilasi hukum Islam ada ketentuan tentang agama. Jadi agama seseorang itu dilihat dari kartu identitas atau amalan atau pengakuan atau kesaksian. Nah, tadi di awal dia sudah melakukan perkawinan secara Islam, berarti identitasnya Islam. Tetapi kemudian amaliyahnya tidak memenuhi ketentuan seperti yang ada dalam identitasnya. Maka menurut saya dalam kondisi seperti ini pernikahannya batal, ya. Karena tadi di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi yang namanya perkawinan itu kan bukan hanya akadnya saja, tetapi dalam perjalanan perkawinan itu juga harus menjadi tataran hukum yang dia lakukan. Jadi saya tadi menggunakan pasal 172 terkait dengan identitas, tidak hanya kartu identitas, tetapi ada hal-hal lain yaitu amaliyah, amal, pengakuan, kesaksian. Ya. Kemudian tadi disebutkan tentang poligami. Dia akan melakukan poligami dan dia mengajukan ke pengadilan gitu ya Bu Hasna ya, Ibu Hasmia. Iya, Bu, seperti itu. Ya, tapi kemudian oleh hakim NO, Need on Van Kelek, maka perkawinan yang kedua tidak bisa dilakukan karena ada halangan hukum. Tidak bisa itu. Nah, biasanya yang seperti itu mereka melakukan nikah siri. Dia sah secara agama tetapi tidak resmi. Ini kan penyelundupan hukum ini. Ya. Kemudian bagaimana anak yang lahir dari perkawinan itu? Kata kuncinya anak itu adalah tergantung dari perkawinan orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan persoalan pokok dengan persoalan pendahuluan. Manakala orang tuanya nikah secara sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu disebut anak sah. Meskipun secara administrasi akan kesulitan. Pada waktu mengajukan akte kelahiran, tidak akan tertera nama bapaknya dan hanya tertera nama ibunya. Karena pada waktu mengajukan pembuatan akte kelahiran harus disertai dengan buku nikah orang tuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Hasmia. Baik, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Lanjut, Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Uus Ustria Wati, kepada Ibu bisa sampaikan pertanyaannya, bisa mengaktifkan kamera dan audionya. Assalamualaikum Bu Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ut. Aku dari Serang Banten Bu. Ya, tertarik ya, Bu ya tentang nikah siri. Ini ada pengalaman Bu. Jadi gini, karena suaminya meninggal ya Bu ya, dan perempuan ini ASN gitu ya. Nah, setelah meninggal, kemudian dia nikah kembali, ya nikah kembali tanpa surat dan catatan catatan sipil. Nah, kemudian istilahnya beliau ini nikah di bawah tangan gitu ya Bu ya, dengan alasan katanya agar ada teman dan curhat begitu Bu. Lalu eh, yang saya tanyakan bagaimana hukumnya seseorang yang nikah ya tanpa surat atau catatan sipil, bahkan mereka pun berpisah akhirnya ya Bu ya, begitu saja gitu, pergi saja si laki-laki itu, dan si perempuan itu seperti seperti ya sudahlah gitu, karena eh, saya kan ASN ribet katanya. Nah itu bagaimana Bu hukumnya? Apa kejadian seperti itu? Terima kasih Bu Arafah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. Jadi gini Bu, wabarakatuh.
Ini kalau ASN kan mau cerai, mau nikah kan prosedur administrasinya panjang ya. Sama kalau cerai juga prosedur administrasinya panjang. Nah ini saya dengan Pak Ibnu di sini, ini ada Pak Ibnu nih. Makasih Pak Ibnu telah hadir. Jadi kalau kita lihat seorang ASN yang cerai itu dia prosedur administrasinya panjang karena terkait dengan hak yang akan diperoleh. Jadi ada orang dia ASN, kemudian suaminya wafat ini ya, misalkan suaminya wafat, dia nikah lagi, dia nggak akan tercatat, nggak mau dicatatkan supaya pensiunnya tetap dapat sebagai janda dari ASN. Jadi kalau dia nikah kemudian tercatat, maka stop nggak dapat itu. Kalau menurut saya ini tidak fair ya, nggak jujur. Nah, bagaimana sebuah perkawinan yang kemudian tidak dilandasi dari sebuah kejujuran. Nah, tapi tadi ada persoalan bahwa sudah pun dia nikahnya nikah siri, kemudian pisah begitu saja. Ya memang jadi susah. Jadi kalau orang yang nikah siri mau cerai, pasti dari pihak pengadilan akan tanya mana buku nikahnya. Kalau tidak ada buku nikahnya, maka dianggap tidak ada perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan, ya nggak bisa cerai. Akan tetapi ada surat edaran Mahkamah Agung ya. Surat edaran Mahkamah Agung ini nomor 3 tahun 2014 bahwa seorang yang melakukan nikah siri kemudian cerai, mau cerai, maka bisa mengakumulasi permohonan permohonan isbat dan gugat cerai, bisa dua. Ya, ini dimudahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2014, yaitu tentang cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntir, isbat nikah dan pelayanan terpadu. Menyatakan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Nah, jadi bisa dua, ya. Jadi tadi kalau dia pisah begitu aja, ya ini salah satu kesulitan. Tetapi persoalannya kalau seorang perempuan dicerai, maka akan ada hitungan masa iddahnya. Nah, bagaimana menghitung masa iddahnya kalau begitu saja? Ya, maka tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan ini. Sekiranya perpisahan itu memang diinginkan oleh suami, maka bentuknya talak. Kalau talak, maka seorang istri yang dicerai karena talak, maka dia punya hak nafkah mut'ah. Enggak say goodbye begitu saja, tidak. Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi salah satu kemudaratan yang timbul dari sebuah perkawinan siri adalah kalau cerai tidak dicatat dan terhitung masa iddahnya seperti apa, juga tidak bisa memenuhi hak perempuan yang dicerai. Demikian Ibu Uus yang bisa saya sampaikan. Bu, lalu hukumnya itu bagaimana, Bu? Apakah ya haram, kemudian mubah, makruh itu bagaimana, Bu, hukumnya? Secara Kalau saya katakan haram lah. ya. Ya, bagaimana sebuah perkawinan? Kan perkawinan itu harus disyiarkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Fitnah lebih kejam dari fitness, Bu. Jangan kemudian ngasal-ngasal nih. Iya. Karena tadi begitu dia cerai juga terhitung masa iddahnya gimana. Kemudian kita nggak tahu apakah ini yang istri yang keberapa. Wallahualam. Karena namanya tidak tercatat, ya tidak terhitung. 1, 2, 3. Kalau kita nulis 1, 2, 3 kan kalau ada catatannya. Kalau nggak ada catatannya mau keberapa, wallahualam. Itu yang kita khawatirkan nanti muncul seperti itu. Demikian ya Bu Us ya. Pasti. Ya, sama-sama. Makasih atas pertanyaannya Ibu-Ibu. Semoga pertanyaan bisa terjawab. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Filda Indriati. Bisa sampaikan pertanyaannya Ibu. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya dari Bangka Belitung, Bu. Wow. Ya, di sini izin saya mau menanyakan masalah terkait pelanggaran nikah siri ya. Cuman yang kita ketahui
ketahui mungkin lebih banyaknya secara administratif nih. Hmm. Cuman yang pengen saya tanyakan, apa ada Bu sanksi hukum bagi yang melakukan poligami nikah siri ataupun nikah siri lah seperti itu yang tidak tercatat secara negara Republik Indonesia ya. Nah, jika ada sanksi hukumnya itu diatur dalam aturan pasal apa dan undang-undang apa, ataukah di kompilasi hukum Islam atau secara undang-undangnya, Bu? Mungkin itu saja yang pengen kami tanyakan, Bu. Karena selama ini memang saya kebetulan aktivis perempuan dan anak. Nah, banyak laporan yang kami terima terkait permasalahan ini, Bu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang merasa dirugikan oleh kaum suaminya gitu kan. Artinya mereka melakukan penyelundupan perkawinan lah. Intinya secara siri seperti itu kan ya. Nah, nggak taunya sampai diketahui tiba-tiba istrinya udah punya istri 4 tanpa sepengetahuan istri sahnya seperti itu. Nah, banyak juga kaum istri-istri perempuan yang melaporkan permasalahan itu kepada kami dan pengen memproses gitu. Tapi kadang-kadang mental lagi, Bu. Mentalnya begini. Karena kadang-kadang kan mereka mengedepankan aturan Islam yang katanya agama Islam memperbolehkan kaum laki-laki beristri maksimum 4. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kan lemahnya kita melakukan pembelaan kaum istri ataupun perempuan terkait yang apa namanya bermasalah dengan permasalahan nikah siri ini oleh suaminya yang mau berpoligami. Nah, lagi-lagi kaum perempuan sebagai pelapor itu dilemahkan oleh aturan Islam yang seperti itu. Mohon izin Ibu pencerahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke. Ya. Jadi tadi orang yang melakukan nikah siri biasanya ada etikat tidak baik. Kalau sebuah perkawinan ada etikat tidak baik, maka bisa kita masukkan ke dalam unsur pidana. Kalau kita lihat pasal 284 ayat 1 KUHP, ya, disebutkan mengenai etikat tidak baik itu bisa dikenakan penjara 5 tahun. Juga pasal 279 ayat 1 KUHP. Secara umum nikah siri yang tidak dicatatkan dianggap pelanggaran pidana ringan dengan ancaman denda atau kurungan penjara sesuai pasal 530 KUHP. Jadi Ibu bisa nanti lihat sanksi pidana nikah siri itu di pasal 284. Hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan untuk perzinahan bila salah satu pihak masih terikat pernikahan yang sah. Tadi seorang yang nikah siri poligami diam-diam, maka pihak istri ini bisa mengajukan pidana suaminya karena terkait dengan perzinahan, ya, pasal 284 atau pasal 279 KUHP, pidana penjara paling lama 5 tahun untuk pernikahan siri yang dicoba dicatatkan dengan etikat tidak baik. Jadi ada unsur tadi. Jadi kalau pasal 284 dia menikah dengan perempuan lain yang siri, maka bisa dikenakan pasal 284 dalam kategori perzinahan. Tetapi kalau pasal 279 KUHP tadi yang dia terkait dengan penjaranya 5 tahun karena ada etikat tidak baik. Kemudian pasal 530 pelaksanaan nikah tanpa pencatatan dianggap pelanggaran pidana ringan yang dapat dikenai denda atau kurungan penjara. Nah, ini yang memang belum efektif ya, belum efektif. Tetapi setidaknya inilah yang harus kita suarakan kepada para perempuan. Baik. Tidak mau dinikah siri. Karena tidak mungkin terjadi perkawinan kalau perempuannya nggak mau. Kan itu persoalannya, Bu. Iya. Ya, perempuannya mau juga, akhirnya terjadilah. Ya, kalau udah love itu kan gitu. I love you, you love me, and you love-lovean. Selesai. Ya. Urusan belakangan. Padahal urusan belakangan itu sangat berat dan pasti merugikan perempuan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Ibu. Izin Bu, ada kendala juga. Ya, kami sudah pernah Bu melakukan pelaporan ke kepolisian ya di pasal 284 KUHP tadi ya.
Nah, Hmm. karena memang terjadi penggerebekan yang apa namanya didampingi oleh RT setempat seperti itu ya terhadap suaminya dengan yang katanya istri sirih barunya seperti itu ya. Nah, namun kita mau angkat ke pasal perzinahan, teman-teman kepolisian itu sulitnya di kepolisian Bu mentalnya. Nah, karena mereka maunya bukti yang autentik. Saya Iya. pernah berdebat dengan kepolisian, yang namanya penjahat, dia sudah memikirkan konsekuensi buruk, saya bilang. Yang nggak mungkin ketika terjadi penggerebekan, dia buka pintu dalam kondisi telanjang. Ya otomatis jika memang mereka sedang telanjang, ya pasti mungkin baru buka pintu. Nah, atau mungkin mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ketika digerebek, diketuk, karena pintunya kan terkunci itu, nggak mungkin mereka melakukan hubungan itu, nggak memeriksa pintu dulu ya Bu. Ya paling tidak mereka akan memeriksa keamanan dulu, jangan sampai diintip orang, jangan sampai digerebek orang, dan itu sudah antisipasi oleh pelakunya itu. Itu sudah menjadi pemikiran oleh mereka, jangan sampai mereka secara otentik gitu kan ya. Nah, jadi mereka mempersiapkan diri. Nah, ketika terjadi penggerebekan, memang posisi mereka sudah pakai baju. Nah, di sini yang jadi bahan kepolisian untuk tidak memproses itu. Sehingga mereka menganggap si pelapor ini, istri saya ini kurang bukti terkait masalah perzinahan. Nah, di sini Bu terkendala oleh kami untuk berargumen, padahal ini sudah didampingi oleh pengacara Bu, pengacara Iya. yang yang senior lah ya di Bangka Belitung. Namun tetap laporan delik aduan yang kami sampaikan ke kepolisian udah tahun kemarin, sudah 1 tahun lebih di tahun ini itu tidak bisa diangkat oleh teman-teman kepolisian. Nah, ini yang jadi kendala kami di lapangan ya Bu ya dalam Ya, jadi terkait gini memang Bu ya, ini membantu kan korban persoalan seperti ini. perzinahan ini kan barang yang sensitif. Kalau dalam Islam itu harus nampak terjadinya hubungan seksual secara langsung, itu kan sulit. Sehingga dalam Ya, hal ini kalau hubungan suami istri gara-gara ada selingkuhan kemudian ada indikasi terjadi indikasi ya, karena kan harus eh, nampak jelas adanya hubungan seksual, maka nanti bisa dilakukan sumpah li'an. sumpah li'an Bu Sumpah ya. li'an ya. Jadi perceraian yang disebabkan oleh sumpah li'an, nanti salah satu pihak dia bersumpah laknat Allah kalau dia bohong. Jadi saling saling menentu. Dan kalau itu terjadi, maka perceraian dikarenakan sumpah li'an selama-lamanya tidak boleh rujuk. Nggak boleh rujuk selama-lamanya. Beda dengan talak tiga yang nanti ada muhallil. Ini tidak boleh. Jadi memang ini kesulitan nanti di lapangan, tetapi setidaknya sudah tidak ada hubungan harmonis antara suami istri itu kalau salah satu selingkuh. Demikian Bu ya. Baik. Kalau untuk sumpah li'an biasanya siapa Bu yang Oh, di melakukan pengadilan Bu, nanti di pengadilan. Di pengadilan pengadilan nanti agama? Ibu bisa lihat di kompilasi hukum Islam mengenai sumpah li'an. Oh, di KHI Bu ya Ya, aturannya. Baik Bu, terima kasih baik. atas pencerahannya Bu. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan dari ibu-ibu semua bisa terjawab dan bisa bermanfaat bagi Ibu, dan kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Fal Arofah Widiani SHM atas waktu, ilmu dan wawasan yang sangat berharga yang telah dibagikan dalam webinar ini. Semoga pengetahuan yang disampaikan dapat memperluas pemahaman kita semua serta menjadi inspirasi dalam penerapan nilai-nilai hukum dan keadilan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Cindy Aptilia Faiza sebagai moderator. Apabila ada ucapan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu sekali lagi atas waktunya ya Ibu. Izin saya kembalikan kepada Mbak Ogi Tania Putri. Kepada Pak Ogi Tania Putri dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Cindy atas sudah memandu acara kita berjalan dengan lancar.
Terima kasih Ibu Arafah sudah memberikan materi yang luar Sama. biasa. Masya Allah, ini juga sangat bermanfaat untuk kami di sini yang masih gadis ya Bu ya. Sebelum menikah kami juga banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa untuk rekan-rekan, ibu-ibu dosen, penulis yang luar biasa dengan webinar nasional nikah siri dan akibat hukumnya. Semoga ilmu yang ibu-ibu berikan menjadi alma jariyah untuk ibu, menjadi manfaat untuk kita semua. Izin untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita mau dokumentasi dulu, kita foto dulu. Jangan lupa, Mbak, dibeli bukunya. Iya, dan ibu bisa. Boleh, boleh, boleh. Nah, Ogi mau kabari bahwasanya Ibu Arofah menerbitkan bukunya di Angkasa Media Literasi. Ibu-ibu, rekan-rekan penulis, bapak-bapak bisa langsung melalui Shopee kami untuk memesan buku. Boleh Ibu promokan bukunya, dibantu langsung dengan penulisnya di sini. Masya Allah, bukunya luar biasa. Jadi buku saya itu menganalisis putusan, di mana dalam putusan itu ada seorang perempuan dengan laki-laki nikah siri, kemudian cerainya cerai siri, tapi begitu perempuan ini mau nikah lagi, dia minta pembatalan perkawinan sirinya. Dan ternyata perkawinan sirinya tidak memenuhi syarat dan rukun kawin. Kenapa? Karena yang menjadi wali nikahnya bukan wali nasab. Nah itu, makanya kemudian ini saya jadikan buku dan ini menjadi referensi bagi para akademisi bahwa persoalan ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Demikian Mbak Ogi. Nih, untuk bukunya bisa pesan melalui Shopee atau langsung melalui Augie. Hari ini bisa langsung melalui Augie ya Bapak Ibu dengan Ada judul minta tadi. link Shopee-nya tuh Mbak. Iya, bisa. Oke, kami sharekan di room chat. Untuk bukunya itu dengan judul Nikah Siri dan Perceraian Hukum. Judul yang luar biasa, materi yang luar biasa. Nanti di room chat akan di-share ya. Bapak Ibu sekalian link Shopee-nya atau bisa langsung melalui Augie. Bisa sekali. Ada yang minta itunya tuh Mbak, PPT-nya tuh. Boleh di-sharekan. Kita bisa bukunya bisa diperlihatkan Mbak, covernya Mbak. Ini linknya sudah kami share di link grup ya Bapak Ibu. Sama PPT-nya Mbak. Iya, PPT-nya juga, PPT materi dari Ibu Arafah nanti kita share juga di grup webinar. Jangan Bapak Ibu jangan lupa absen, isling absen. Nah ini bukunya. Di Shopee tinggal check out. Aku belum absen nih. Yang absen sudah kami kirimkan. Untuk itu boleh dibantu Ogi untuk mengaktifkan videonya. Bapak Ibu kita mau foto dokumentasi terlebih dahulu itu link absensi, link Shopee, semuanya sudah dikirimkan di. Mohon diaktifkan kameranya Bapak Ibu sekalian, dibantu kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Baik, berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Izin Ogi untuk pandu acara, untuk pandu dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Boleh dibantu. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, boleh pakai literasi karena masih dalam rangka bulan bahasa. 1, 2, 3. Next, untuk selanjutnya. Slide selanjutnya berikan senyum terbaik. 1,
2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan kalau begitu sedikit penutup pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi ingin mempromosikan bahwa Angkasa Media Literasi merupakan penerbit yang sudah terdaftar di IKAPI, dan kami selalu menghibahkan buku Bapak Ibu ke perpustakaan daerah di Provinsi Riau. Nantinya buku ini akan bermanfaat untuk anak-anak muda, itu hibah dari Angkasa Media Literasi. Dan pastinya jika Bapak Ibu menerbitkan buku, membeli paket penerbitan di saat webinar ini sampai jam 12 nanti siang, lagi tunggu, itu akan mendapatkan promo diskon 10% berlaku untuk semua penerbitan kecuali paket kolaborasi. Nah, paket kolaborasi ini apa sih Mbak Augi? Paket kolaborasi ini jika Bapak Ibu memiliki rekan-rekan satu fakultas, satu universitas dengan jurusan yang sama, nanti kita bantu buatkan subbabnya sesuai dengan RPS Bapak Ibu, nanti kita bantu untuk terbitkan. Harganya mulai dari 150.000 saja. Dan untuk penerbitannya, kita bisa membantu Bapak Ibu menerbitkan disertasi, tesis, jurnal, PPT, ini semua bisa dijadikan buku. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi Augie untuk membantu solusi tepat Bapak Ibu untuk menerbitkan naskahnya. Dan kami sudah standar ISBN juga sudah, nanti dapat free buku juga sudah. Oleh karena itu, karena acara kita sudah berakhir pula pada acara pagi hari ini, kami dari Angkasa Media Literasi memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam acara webinar ini, ilmunya menjadi berkah, dan semoga di lain waktu bisa bertemu. Jika Bapak Ibu pengen menjadi narasumber di acara webinar kami di setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 10, waktu Indonesia Barat, bisa langsung hubungi Augie. Jangan lupa untuk isi link absensinya Bapak Ibu. Kalau begitu, lebih dan kurang Augie mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Fenomena nikah siri selalu menarik untuk dibahas, bukan hanya karena polemik hukumnya, tetapi juga karena dampak sosial dan emosional yang ditimbulkannya. Di satu sisi, agama menganggapnya sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Di sisi lain, hukum negara menuntut pencatatan resmi agar hak-hak pasangan dan anak dapat terlindungi. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncul berbagai kisah nyata tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah berjudul Nikah Siri dan Perceraian, Hukum, Hak, dan Realita di Indonesia, karya Dr. Fal Arofah Windiani dan Duha Asmauli Zati. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai berbagai sisi dilema tersebut. Penulis menguraikan secara sistematis mulai dari definisi nikah siri hingga aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pemaparan ini membantu pembaca memahami bagaimana ketentuan hukum resmi membedakan antara nikah tercatat dan nikah siri serta implikasinya terhadap hak-hak pasangan. Dengan bahasa yang lugas, buku ini memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk menangkap substansi hukum yang terkadang kompleks. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak pasangan dan anak. Penulis menjelaskan bahwa pencatatan resmi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menjadi jaminan keamanan dan keadilan bagi keluarga. Penjelasan ini disertai contoh kasus dan analisis praktis yang relevan, sehingga pembaca dapat melihat konsekuensi nyata dari pernikahan yang tidak tercatat. Pembahasan buku juga memperluas aspek peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia.
Penulis menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menjaga hak-hak anggota keluarga, serta bagaimana pasangan dapat mengelola konflik dan tantangan dalam pernikahan siri. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat teoritis dan hukum, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi kehidupan rumah tangga. Lebih dari sekedar teori dan hukum, buku ini menghadirkan kisah nyata perkawinan yang dinyatakan tidak sah di pengadilan. Kisah-kisah ini menampilkan sisi kemanusiaan dari praktik nikah siri, termasuk tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan seorang perempuan dalam mencari kepastian hukum bagi dirinya dan anak-anaknya. Pendekatan ini membuat buku menjadi reflektif, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam konteks pernikahan. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Angkasa Media Literasi. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Fenomena nikah siri selalu menarik untuk dibahas, bukan hanya karena polemik hukumnya, tetapi juga karena dampak sosial dan emosional yang ditimbulkannya. Di satu sisi, agama menganggapnya sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Di sisi lain, hukum negara menuntut pencatatan resmi agar hak-hak pasangan dan anak dapat terlindungi. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncul berbagai kisah nyata tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah berjudul Nikah Siri dan Perceraian, Hukum, Hak, dan Realita di Indonesia, karya Dr. Fal Arofah Windiani dan Duha Asmauli Zati. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai berbagai sisi dilema tersebut. Penulis menguraikan secara sistematis mulai dari definisi nikah siri hingga aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pemaparan ini membantu pembaca memahami bagaimana ketentuan hukum resmi membedakan antara nikah tercatat dan nikah siri serta implikasinya terhadap hak-hak pasangan. Dengan bahasa yang lugas, buku ini memudahkan pembaca dari berbagai latar belakang untuk menangkap substansi hukum yang terkadang kompleks. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak pasangan dan anak. Penulis menjelaskan bahwa pencatatan resmi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menjadi jaminan keamanan dan keadilan bagi keluarga. Penjelasan ini disertai contoh kasus dan analisis praktis yang relevan, sehingga pembaca dapat melihat konsekuensi nyata dari pernikahan yang tidak tercatat. Pembahasan buku juga memperluas aspek peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Penulis menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menjaga hak-hak anggota keluarga, serta bagaimana pasangan dapat mengelola konflik dan tantangan dalam pernikahan siri. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bersifat teoritis dan hukum, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi kehidupan rumah tangga. Lebih dari sekedar teori dan hukum, buku ini menghadirkan kisah nyata perkawinan yang dinyatakan tidak sah di pengadilan. Kisah-kisah ini menampilkan sisi kemanusiaan dari praktik nikah siri, termasuk tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan seorang perempuan dalam mencari kepastian hukum bagi dirinya dan anak-anaknya. Pendekatan ini membuat buku menjadi reflektif, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam konteks pernikahan. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Angkasa Media Literasi. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda.
Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekedar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menghidupkan gagasan. Fenomena nikah siri selalu menarik untuk dibahas, bukan hanya karena polemik hukumnya, tetapi juga karena dampak sosial dan emosional yang ditimbulkannya. Di satu sisi, agama menganggapnya sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Di sisi lain, hukum negara menuntut pencatatan resmi agar hak-hak pasangan dan anak dapat terlindungi. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncul berbagai kisah nyata tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah berjudul Nikah Siri dan Perceraian, Hukum, Hak, dan Realita di Indonesia, karya